Dewi menuntun Jihan untuk menepi. Sebab posisi mereka berada di tengah-tengah pintu masuk bus. Tentunya mereka menghalangi para penumpang yang akan masuk. Tak jarang cacian para calon penumpang terdengar, membuat hati Jihan semakin direnduk kesedihan. Mau naik apa enggak? Jangan menghalangi jalan, dong. Petik 2. Iya. Maaf. Pak, Bu, kami tidak jadi naik. Kami akan menepi. Ucap Dewi menenangkan para calon penumpang bus yang merasa risih dengan kehadiran Jihan dan Dewi yang menghalangi jalan. Kini, Jihan dan Dewi sudah menjauh dari bus. Mereka terduduk di trotoar terminal, dengan Jihan yang masih menangis. Dewi hanya bisa menenangkan tanpa ikut campur terlalu jauh. Kecuali, jika Jihan sendiri yang memulainya. Di tengah isakannya, Jihan mengangkat kepalanya. Lalu menatap ke arah Dewi. Wih, coba kamu katakan apa kekurangan aku di matamu. Tanya Jihan pada Dewi dengan berderai air mata. Sejurus kemudian menyekanya dengan kasar. Maksud Mbak apa? Petik 2. Menurutmu, apa kekuranganku? Apa aku kurang cantik? Apa aku gendut? Apa aku jahat? Coba katakan dengan jujur. Wih. Petik 2. Jihan begitu emosi dengan perkataannya sendiri. Seolah-olah dirinya sedang meminta jawaban yang dia sendiri tidak tahu jawabannya. Tidak ada yang kurang dari diri Mbak. Mbak adalah wanita kedua setelah ibuku yang aku jadikan panutan. Aku. Petik 2. Bohong. Kau pasti bohong. Sela Jihan sedikit histeris. Semua bohong. Enggak ada yang jujur padaku. Ayolah. Wih. Sudah cukup kau berbohong. Jujur saja jika aku memang bukanlah wanita baik. Enggak cantik. Gendut aku. Aku. Petik 2. Mbak, sadar. Jangan berbicara seperti itu. Coba katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa malam-malam seperti ini Mbak ada di sini? Dan ini apa? Kenapa bawa koper segal? Dewi membanjiri Jihan dengan pertanyaan seraya menggoyang-goyangkan bahu Jihan. Berharap Jihan tidak seperti ini. Dewi benar-benar tidak mengerti dengan perubahan sikap Jihan yang begitu drastis. Padahal, sebelum sikap Jihan berubah tidak terlihat hal yang aneh sedikit pun. Setelah Jihan sedikit tenang, Dewi mencoba kembali untuk bertanya. Bertanya tentang hal apa yang membuat Jihan seperti ini. Kalaupun ada sangkut pautan dengan Danu, setidaknya Dewi ingin tahu apa lagi yang sudah Danu perbuat. Aku kenal Mbak udah lama. Saat pertama kali masuk kerja Mbak orang pertama yang membimbing Dewi hingga bisa sampai sekarang. Mbak tahu semua tentang aku. Begitu pula Dewi tahu semua tentang Mbak. Tapi, kenapa kali ini Dewi merasa Mbak sedang menyembunyikan sesuatu? Apa yang tidak Dewi ketahui? Petik 2. Dewi memulai berbicara dari hati ke hati. Berharap kali ini ia bisa mengetahui apa yang terjadi dengan Jihan selain mengetahui fakta jika suami Jihan telah menikah lagi. Rupanya, Jihan masih bungkam mulutnya masih setia mengeluarkan suara isakan. Dewi hanya bisa menghela napas kasar. Mungkin belum waktunya untuk Jihan mau menceritakan semua masalahnya. Selepas drama yang telah Dewi dan Jihan lakukan, kini, Dewi membawa Jihan ke rumah kontrakan miliknya. Mulut Jihan masih bungkam. Bahkan saat ini dapat terlihat jelas sorot mata yang kosong. Ada aura kekecewaan, perasaan tidak aman serta ada aura kegagalan. Jihan bagaikan mayat hidup yang hanya bisa berkedip, berjalan tanpa berkata-kata sepatah pun. Untuk saat ini Mbak tinggal di kontrakan Dewi dulu. Meski kecil tapi, insya Allah nyaman. Ucap Dewi seraya meletakkan koper kecil milik Jihan. Mbak mau minum? Atau mau makan? Tanya kembali Dewi. Lagi-lagi Jihan hanya diam saja. Membuat Dewi kehilangan cara lain agar Jihan mau berbicara atau mau makan walau sedikit. Mbak, ada apa lagi dengan Mbak? Kenapa Mbak malah terlihat semakin mengkhawatirkan? Mengetahui suami Mbak menikah lagi saja sudah membuat aku terkejut.
Dan semoga keadaan Mbak yang seperti ini tidak membawa berita yang lebih mengejutkan. Dewi membatin seraya matanya tak henti menatap Jihan. Sejurus kemudian, Dewi meninggalkan Jihan. Sepertinya Jihan butuh waktu untuk sendiri dan Dewi mengerti akan hal itu. Malam tak terasa sudah berlalu. Kini pagi yang cerah mengawali setiap langkah setiap makhluk. Berharap di hari ini dapat rezeki berlimpah. Mendapat suasana baru dan bisa lebih baik dari hari kemarin. Di satu kamar sempit, bercat serba pink berdiri seorang wanita dewasa tengah memperhatikan penampilan dirinya di depan cermin. Penampilannya sudah rapi, cantik dan elegan. Wanita yang dimaksud adalah Jihan. Kini Jihan berpenampilan baru. Dengan gaya rambut pendek, dandanan menor dan berpakaian seksi. Hal itu tentu membuat penampilan Jihan begitu berbeda. Tak ada lagi Jihan berambut hitam panjang nan legam. Tak ada lagi sosok Jihan yang berdandan kalem dan tak ada lagi Jihan yang selalu berpakaian sederhana nan sopan. Jihan begitu tersenyum senang, seolah-olah dirinya sudah mendapatkan mood booster baru. Perubahan yang terjadi dalam semalam ini sudah terencana. Jihan berulang kali memikirkannya dan semalam ia sudah memutuskan. Rambut panjangnya ia sendiri yang potong. Baju kekurangan bahan ia dapat dari online dan pagi kemarinnya baru sampai. Ia lalu memasukkannya ke koper. Serta dandan menor ia lakukan agar kesan Jihan yang dulu musnah. Untuk apa aku baik? Untuk apa aku cantik? Untuk apa aku jadi wanita sempurna jika akhirnya tetap berakhir seperti ini? Gumam Jihan di depan cermin. Welcome Jihan baru dan goodbye untuk Jihan yang dulu. Lanjut Jihan lalu tersenyum bangga. Setelah itu, Jihan keluar dari kamar. Kamar yang harusnya ditempati oleh Dewi. Saat Dewi sibuk berkutat dengan masakan, Jihan muncul di dapur dan memanggilnya. Dewi. Petik 2. Terima kasih atas tumpangannya semalam. Kalau boleh tahu berapa ratus atau juta aku harus membayar, ujar Jihan dengan nada sombong. Dewi yang tadinya begitu semangat membuat sarapan untuk dirinya juga Jihan, langsung berubah lesu dan tak bersemangat. Dengan cepat Dewi segera menuntaskan acara memasak meski hanya nasi goreng. Mbak ngomong apa sih? Emang Mbak kira kontrakan Dewi itu hotel, montel atau tempat penginapan lainnya? Kenapa Mbak malah membahas masalah harga? Tanya Dewi santai seraya menghidangkan 2 piring nasi goreng. Aku tak ingin menyusahkan dan pada akhirnya kamu malah menjelekkan aku gara-gara tak mengganti uang sewa kamarmu. Petik 2. Mbak kenapa? Sakit? Tanya Dewi seraya memegang dahi Jihan. Jihan yang mendapat perlakuan seperti itu langsung menepis dan membuat Dewi kaget. Jangan menyentuhku. Cepat katakan saja berapa uang aku harus bayar kepadamu. Sinis Jihan. Dewi mengerutkan keningnya merasa tidak mengenali lagi sosok Jihan. Dan ia baru sadar ada sesuatu yang beda pada diri Jihan. Berbeda dari gaya rambut, gaya berpakaian sampai gaya berbicara Jihan. Melihat Dewi yang diam, tanpa sedikit pun merespons Jihan kesal. Hingga Jihan mengeluarkan uang dari tasnya lalu melempar ke arah wajah Dewi. Membuat Dewi terperanjat kaget. Itu uang untuk kamu. Gimana? Cukup kan? Petik 2. Dewi yang tidak terima atas perubahan sikap Jihan hanya mampu mengelus dada dan menggelengkan kepala. Dugaanku benar. Kau membuat aku terkejut untuk kedua kalinya. Pertama mendengar suami Mbak menikah lagi dan sekarang. Aku tidak mengenali Jihan yang dulu lagi, batin Dewi.